Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu optimis dalam menjalani kehidupan yang fana ini. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow Instagram kita ya. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Darbar. Film ini dibintangi aktor Tamil yang mendunia, superstar Rajinikanth, dan disutradarai oleh Murugadoss. Film ini request dari Akbar Rizky, Hasanah NCL, dan Janah Minama, yang bercerita tentang seorang polisi barbar berhati mulia yang mencari pembunuh anaknya. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Aditya Narusalam adalah Kapolda tegas dan tidak pernah takut. Fali adalah anaknya Aditya. Chopra adalah ketua mafia penjual obat terlarang skala internasional. Vinod adalah sahabat Chopra. Dan Ajay. Aditya mempunyai putri cantik bernama Fali. Sejak Fali berumur 2 tahun, istri Aditya meninggal dunia. Aditya hidup berdua saja bersama Fali. Meskipun hanya berdua, mereka hidup bahagia. Aditya dikenal sebagai polisi yang keras, tegas, dan tidak memberi ampunan kepada para penjahat. Aditya selalu menembak mati di tempat semua para penjahat yang ia temui. Setiap bertemu dengan penjahat yang ia incar, Aditya langsung menembak mereka dengan pistolnya. Tidak hanya menggunakan pistolnya, Aditya juga menghajar mereka dengan pedang hingga tewas. Semua penjahat takut kepada Aditya. Suatu hari, Pak Menteri memanggil Aditya. Pak Menteri mengatakan, "Aditya, kau adalah polisi yang mempunyai prestasi luar biasa. Sekarang kau akan aku pindah tugaskan ke Mumbai untuk memberantas obat terlarang di sana. Obat terlarang di sana disuplai oleh Chopra, tapi kita semua tidak ada yang tahu keberadaan Chopra. Chopra adalah mafia pengedar obat terlarang dan perdagangan manusia terbesar di Mumbai. Kejahatannya sudah mencapai skala internasional. 27 tahun yang lalu, polisi melakukan pengejaran tapi selalu gagal. Lalu Chopra membakar gedung polisi. 17 orang polisi tewas terbakar hidup-hidup. Sejak itu, kepolisian tidak mempunyai wibawa. Masyarakat mengejek kepolisian secara terbuka di sosial media. Tidak ada anak-anak muda yang ingin menjadi polisi. Aditya membalas, "Baik Pak, saya akan melakukan bersih-bersih dan tidak akan memberi ampunan kepada para penjahat ini." Setelah mendengar semuanya, Aditya setuju dan langsung berangkat ke Mumbai. Saat tiba di Mumbai, semua polisi menyambutnya dengan penuh hormat karena Aditya sangat dikenal akan prestasinya. Aditya mendapatkan laporan 3 mahasiswi diculik dan 1 diantaranya adalah anak gubernur. Aditya langsung melakukan pencarian. Setelah menginterogasi ketiga orang tua mereka, ternyata 3 mahasiswa itu adalah seorang pecandu obat terlarang. Aditya mempunyai feeling ketiga wanita ini diculik pengedar obat terlarang. Aditya menemukan nota pembelian sepatu H-1 sebelum anak gubernur diculik. Aditya menelpon penjaga toko sepatu itu untuk mencari informasi. Penjaga toko sepatu itu mengatakan, "Pembeli kemarin minta dibungkuskan untuk hadiah Pak." Penjaga toko itu lalu mengirim foto bungkus hadiahnya ke WhatsApp Aditya. Setelah Aditya cek, ternyata itu bungkus hadiah ulang tahun. Di kota itu ada 4 bandar dan 8 pengedar obat terlarang. Aditya memerintahkan untuk mengecek siapa saja di antara 12 orang itu yang berulang tahun kemarin. Setelah dicek, ternyata yang berulang tahun bernama Kailas. Aditya mencari Kailas ke toko-toko miras dan toko kue ulang tahun di kota itu. Ada 1 toko kue ulang tahun yang menerima pesanan atas nama Kailas. Aditya langsung bertemu dengan penjaga toko kue itu. Penjaga toko kue itu disuruh masuk ke mobil polisi dan menunjukkan di mana rumah Kailas. Setelah sampai di rumah Kailas, Aditya langsung menghajar Kailas dan teman-temannya hingga babak belur. Aditya lalu menggeledah rumah Kailas dan menemukan 3 mahasiswi yang diculik. Aditya adalah polisi cerdik yang selalu memiliki strategi yang jitu. Aditya tidak langsung membebaskan anak gubernur. Aditya menyembunyikannya di kantor polisi. Aditya lalu meminta izin kepada gubernur untuk melakukan razia besar-besaran ke berbagai tempat guna memberantas obat terlarang. Aditya mendapatkan izin sepenuhnya dari gubernur untuk melakukan apapun karena yang gubernur minta hanyalah anaknya. Aditya langsung membentuk tim yang solid untuk memberantas pengedaran obat terlarang dan perdagangan manusia. Aditya dan kepolisian menyisir semua tempat seperti hotel, bar, dan lain-lain. Kepolisian menemukan gadis-gadis yang disembunyikan di dalam rak kompor dan loteng. Aditya lalu mendapatkan laporan ada 6 gadis yang ditemukan tidak sadarkan diri karena dibius obat terlarang di hotel mewah milik mafia bernama Vinod. Salah satu gadis itu masih berumur 13 tahun. Kepolisian berusaha menyelamatkan para gadis itu tapi selalu gagal karena diserang oleh Ajay, anaknya Vinod.
3 orang polisi mengalami luka di kepala. Aditya marah mendengar hal ini. Aditya dan tim langsung pergi ke hotel mewah itu. Di sana, Aditya berhasil menangkap Ajay. Aditya menemukan banyak gadis dibius dan diperkosa oleh Ajay. Selama ini, tidak ada polisi yang berani menyentuh Ajay, tetapi Aditya tidak takut. Aditya lalu menyuruh gadis-gadis belia itu melepas sandalnya dan menampar Ajay. Dalam waktu singkat, 2086 gadis berhasil diselamatkan berkat Aditya. Di antara mereka, ada yang masih berumur 7 tahun dan berpisah dari orang tuanya selama 38 tahun. Kepolisian mendapatkan pujian dari masyarakat. Setelah berhasil melakukan ini semua, Aditya menunjukkan anak gubernur dan 2 temannya di hadapan media. Setelah itu, mafia bernama Vinod dan pengacaranya mendatangi kantor Kapolda untuk bertemu Aditya dan membebaskan Ajay. Pengacara Vinod membawa surat resmi dari pengadilan yang mengatakan bahwa Ajay bisa dibebaskan menggunakan jaminan. Pengacaranya mengklaim sudah mendapatkan pernyataan resmi dari 2 polisi yang berjaga di hotel Ajay. 2 polisi itu mengatakan bahwa Ajay tidak bersalah. Aditya menolak menerima surat itu. Vinod pergi dan mengatakan kepada Aditya, "Jika terjadi apa-apa dengan Ajay, akan kuhabisi semua polisi di sini." Aditya hanya tersenyum menghadapi ancaman Vinod. Aditya langsung memecat 2 polisi balul yang memberikan pernyataan kalau Ajay tidak bersalah. Besok pagi, Aditya mengajukan kasus ke pengadilan agar Ajay dihukum seberat-beratnya. Setelah dianalisa oleh pengadilan, Ajay dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup atas kasus obat terlarang dan perdagangan manusia. Ajay kemudian dipenjara di kota Nasik. Beberapa hari kemudian, anak gubernur ditemukan tewas akibat kecanduan obat terlarang. Karena Aditya sudah berhasil menangkap pengedar dan bandar obat terlarang, pasokan obat terlarang menjadi berkurang. Ini menyebabkan beberapa remaja pecandu obat terlarang melakukan bunuh diri. Karena tanpa obat, pecandu akan bertindak histeris dan melakukan bunuh diri. Aditya sedih mendengar hal ini. Aditya lalu memanggil para dokter dan memerintahkan mereka membuat camp perawatan untuk menyembuhkan para pecandu. Besok pagi, Aditya mulai menyusun strategi untuk memberantas obat terlarang. Aditya ingin tahu siapa pemasok obat terlarang ini. Aditya ingin memutus rantai bisnis obat terlarang. Aditya kemudian pergi ke penjara Nasik untuk menginterogasi Ajay. Aditya bertemu dengan ketua sipir di penjara Nasik. Ketua sipir itu mendukung penuh upaya Aditya memberantas obat terlarang. Saat masuk ke dalam sel, Aditya kaget karena di dalam penjara itu bukan Ajay tetapi orang lain. Ternyata Vinod menukar orang lain di penjara untuk menggantikan Ajay. Tidak ada yang tahu keberadaan Ajay. Vinod mengelabui Aditya dengan bekerja sama dengan pengadilan dan oknum pemerintah. Aditya marah dengan hal ini. Kepolisian dahulu tidak mempunyai wibawa di masyarakat. Setelah Aditya berhasil menangkap pengedaran obat terlarang, kepolisian mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat tahu Ajay ditukar, kepolisian akan kembali diejek. Aditya sudah dipermainkan oleh politikus dan mafia. Aditya lalu dipanggil menteri. Menteri mengatakan, "Tugasmu sudah selesai di Mumbai. Silahkan kau kembali ke Delhi." Aditya membalas, "Tidak, Pak. Jika saya mengatakan bersih-bersih, maka saya tidak akan berhenti sampai saya membersihkan seluruh bisnis ini hingga ke akar-akarnya." Aditya jengkel dan ingin membalas perbuatan oknum pemerintah itu. Aditya melakukan strategi cerdas untuk melawan mereka. Aditya mulai mencari Ajay. Ia yakin Ajay berada di luar negeri. Aditya bertemu dengan pembuat paspor ilegal. Pembuat paspor itu mengatakan Ajay melarikan diri ke Thailand. Aditya langsung berangkat ke Thailand untuk memastikan Ajay di sana. Dan ternyata benar, Ajay berada di Thailand. Aditya menyuruh polisi Thailand menangkap Ajay. Tak lama kemudian, polisi Thailand berhasil menangkap Ajay. Tetapi pemerintah Thailand justru membebaskan Ajay. Aditya tahu pemerintah India dan pemerintah Thailand bekerja sama dalam hal ini. Aditya lalu kembali lagi ke India dan menemui Ajay palsu di penjara. Tanpa banyak bicara, Aditya langsung menembak Ajay palsu hingga tewas. Aditya lalu merusak CCTV di tembok untuk menghilangkan jejak. Aditya menyuruh menyebarkan berita bahwa Ajay tewas di penjara. Berita terbunuhnya Ajay ini ramai di sosial media. Media menuntut untuk menunjukkan jasad asli Ajay guna memastikan kebenaran berita itu. Oknum pemerintah dan para mafia bingung harus bagaimana. Mereka menjadi serba salah. Mereka semua mau tidak mau harus menunjukkan jasad asli Ajay ke media. Karena jika tidak, masalah ini akan melibatkan banyak orang seperti oknum pengadilan, oknum pemerintah dan mafia. Vinod hanya bisa pasrah. Vinod kemudian memanggil Ajay dari Thailand untuk kembali ke penjara Nasik di India. Setelah sampai di penjara Nasik, Ajay langsung ditembak ketua sipir hingga tewas. Kemudian penjara menunjukkan jasad Ajay asli kepada media. Jasadnya lalu dikirim ke rumah Vinod. Saudara Vinod mengatakan, "Aku turut berduka cita atas meninggalnya anakmu." Vinod membalas, "Dia bukan anakku. Dia adalah anaknya Chopra." Ceder.
Sejak Chopra menjadi buruan internasional, Chopra menitipkan Ajay kepadaku dari kecil. Chopra adalah mafia obat terlarang skala internasional. Chopra sedang berada di luar negeri bersama teman-teman organisasinya. Mereka semua sedang berkumpul untuk menunjuk ketua yang baru. Ketua yang lama mengatakan, aku sudah bertahun-tahun menjadi ketua organisasi ini. Sekarang, aku akan mundur dan menunjuk ketua yang baru. Ketua baru yang pantas menjadi pemimpin kalian adalah Chopra. Karena hanya Chopra lah yang berani menghabisi polisi dengan membakar gedung dan 17 orang polisi hidup-hidup. Chopra baru saja terpilih menjadi ketua, lalu ia mendengar di berita bahwa Ajay anaknya dibunuh Aditya. Chopra marah dan langsung berangkat ke India untuk kembali membantai para polisi seperti yang ia lakukan dahulu. Besok malam, Chopra menyelinap masuk ke India lewat perbatasan yang dibantu oleh orang-orang yang ahli menyeberangi perbatasan. Chopra bersembunyi di tempat sahabatnya di kantor Mumbai TV. Chopra dan anak buahnya membangun markas sementara di sana. Malam itu, Chopra langsung memanggil Vinod untuk meminta penjelasan mengenai kematian anaknya. Chopra lalu menunjukkan pisau belati favoritnya kepada Vinod. Pisaunya sangat tajam dan jika dipencet, pisau itu bisa mengeluarkan pisau kecil lainnya secara otomatis. Lalu tiba-tiba, For my son. Chopra menusuk Vinod dengan pisaunya hingga tewas. Berita menghilangnya Vinod menyebar di media. Tidak ada yang tahu di mana Vinod. Kepolisian memerintahkan Aditya untuk berhati-hati. Aditya sedang pergi berlibur bersama Vali. Ada seseorang yang sedang membuntuti mereka berdua. Aditya tahu ia sedang dibuntuti. Aditya menemui orang yang membuntutinya dan mengatakan, bilang kepada teman-temanmu aku akan menunggu di stasiun. Aditya dan Vali duduk di stasiun. Kemudian mereka didatangi banyak preman. Aditya menghajar mereka semua satu persatu. Aditya dan Vali lalu pulang ke rumah menggunakan taksi. Di tengah perjalanan, mereka berdua ditabrak truk pembunuh bayaran. Mereka berdua langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah diperiksa tim dokter, Aditya mengalami gegar otak, tapi dia akan sadar kembali setelah 5 jam. Berbeda halnya dengan Vali. Vali mengalami pendarahan di otak. Dokter mengatakan, ada 3 titik kebocoran di dalam otakmu. Kebocorannya terus meningkat dan menyebar kemana-mana. Waktumu hanya tinggal 2 jam untuk hidup. Silahkan kau menghabiskan waktu bersama ayahmu. Vali menangis sedih mendengar hal ini. Vali lalu tidur di sebelah ayahnya karena 2 jam lagi Vali akan menghembuskan nafas terakhir. Setelah 5 jam, Aditya lalu sadarkan diri. Aditya mencari anaknya, tetapi ternyata Vali sudah meninggal dunia. Aditya marah melihat ini semua. Aditya langsung memakai seragamnya dan pergi ke rumah Vinod. Aditya dalam keadaan marah berteriak memanggil Vinod. Ternyata Aditya baru tahu Vinod menghilang dan keluarganya sudah menganggap Vinod meninggal dunia. Aditya bingung, siapa yang membunuh Vinod? Lalu siapa yang mencoba membunuhku dan anakku? Aditya mulai mencari siapa pelaku di balik ini semua. Aditya menangkap beberapa bandar obat terlarang untuk mencari informasi. Setelah diinterogasi, mereka semua tidak ada yang tahu siapa dalang ini. Lalu ada satu bandar yang membicarakan Vali dan membuat Aditya tersinggung. Aditya emosi dan langsung menembaknya hingga tewas. Chopra sedang makan malam bersama sahabatnya dan menikmati kematian Vali. Sahabat Chopra mengatakan, Vali sudah mati. Sekarang kita harus membunuh Aditya. Chopra menolak dan mengatakan, aku tidak puas jika Aditya harus mati dengan cepat. Pada zaman dahulu, raja-raja menangkap para pemberontak tapi tidak membunuhnya. Mereka mencungkil mata para pemberontak. Jika pemberontak mati saat raja masih hidup, para pemberontak akan dikenang. Mereka akan dibuatkan patung dan dihormati. Tetapi jika mata pemberontak dicungkil, mereka akan menjadi miskin dan kehilangan semuanya. Semua orang akan takut kepada raja. Aku akan membuat Aditya dan kepolisian jatuh miskin dan kehilangan segalanya. Chopra dan anak buahnya langsung menyerang kepolisian. Mereka baku tembak dengan polisi. Dalam tragedi ini, banyak polisi yang terluka. Mereka kemudian dibawa ke rumah sakit. Aditya lalu merasa bersalah karena banyak polisi yang terluka. Aditya pulang ke rumah. Karena rindu dengan Vali, Aditya membuka HP Vali. Tapi Aditya justru menemukan video yang dibuat Vali sesaat sebelum meninggal untuk memberi pesan kepada Aditya. Vali mengatakan, ayah, saat aku sebelum ditabrak, Vinod menelponku dan mengatakan bahwa dirinya, ayah, dan aku dalam bahaya. Aku kira itu bohong, tapi ternyata benar. Kalau misalnya setelah aku membuat video ini Vinod dibunuh, maka orang yang mencoba membunuh kita dan membunuh Vinod adalah orang yang sama. Ayah tidak boleh menyerah karena aku. Ayah tidak boleh pergi dari Mumbai sebelum menemukan pembunuhnya. Di video itu Vali juga mengatakan bahwa belakang kepalanya sakit. Ini membuat Aditya menangis karena rindu dengan anaknya. Aditya merasa ada orang ketiga yang merupakan dalang ini semua. Aditya berusaha menghubungkan antara permusuhan dirinya, Vinod, dan Ajay. Aditya masih bingung kenapa ada orang yang ingin membunuhku, tapi ia juga membunuh Vinod.
Dan ini semua terjadi setelah Ajay terbunuh. Aditya kemudian menelusuri asal-usul Ajay ke berbagai sumber. Anak buahnya Aditya mengatakan, Vinod tidak mempunyai anak lelaki. Istrinya hanya melahirkan 2 orang putri. Barulah di sini Aditya tahu Ajay bukan anak kandung Vinod. Lalu anak siapa Ajay? Aditya belum mengetahui hal ini. Aditya menyuruh anak buahnya mencari tanggal berapa Ajay lahir dan di mana rumah sakitnya. Lalu siapa saja penjahat yang buron sejak itu. Setelah mendapatkan data, ternyata Ajay lahir pada tanggal 11 Juli 1990. Aditya mencari data orang tua yang melahirkan di tanggal itu dan penjahat yang buron sejak tanggal itu. Setelah ditelusuri, ternyata penjahat yang buron sejak tahun 1990-an adalah Chopra. Artinya, Ajay adalah anak kandung Chopra. Kepolisian India langsung menyebarkan berita di media bahwa Chopra adalah buronan utama. Semua polisi di dunia mendukung penuh upaya Aditya menangkap Chopra, mulai dari kepolisian Inggris, Dubai, dan Cina. Chopra melakukan sayembara kepada siapa saja yang berani membunuh polisi akan mendapatkan hadiah uang yang besar. Pembunuh harus membawa badge dan pangkat kepolisian. Badge dan pangkat polisi patroli dihargai 500 juta rupiah. Kapolsek dihargai 1 miliar rupiah. Kapolda dihargai 2 miliar rupiah. Polisi akan aku buat takut bahkan untuk memakai pakaiannya sendiri. Puluhan polisi tewas akibat sayembara ini. Sudah beberapa hari kantor polisi kosong karena semua polisi takut keluar rumah. Aditya sedih dan marah mendengar hal ini. Aditya lalu menenangkan diri dan berpikir. Aditya mengatakan kepada anak buahnya, jika ingin menangkap kriminal kita harus lebih kriminal dari mereka. Ia meminta bantuan informasi dari narapidana untuk mencari informasi siapa saja orang-orang yang ahli menyeberangi perbatasan. Selama 1 hari, para narapidana diberikan HP untuk mencari informasi. Siapa saja mendapatkan informasi itu, Aditya akan mengurangi hukuman mereka. Setelah dilacak, salah satu orang yang ahli melintasi perbatasan terdeteksi berada di gedung Mumbai TV. Aditya langsung pergi ke gedung Mumbai TV. Tapi anak buah Aditya mengatakan, Pak, polisi yang tersisa hanya sedikit. Jika kita berangkat ke gedung itu dan kita diserang, pasti kita akan kalah, Pak, karena kita kekurangan personil. Aditya bingung harus bagaimana, namun tiba-tiba puluhan polisi siap mati dari luar provinsi datang untuk membantu. Aditya dan tim langsung pergi ke gedung Mumbai TV. Kepolisian secara membabi buta menembak para anak buah Chopra di gedung itu hingga tewas. Tapi kepolisian tidak menemukan Chopra. Chopra menelpon Aditya dan mengatakan, "Hei Aditya, aku sekarang sedang menikmati pemandangan di gedung yang aku bakar 27 tahun lalu yang menewaskan 17 orang polisi. Banyak dari keluarga mereka sedang berkabung di sini. Datanglah ke sini secepatnya karena aku akan membakar keluarga mereka sekarang." Aditya langsung meluncur ke sana. Aditya berhadapan dengan Chopra. Terlihat Aditya sangat marah kepada Chopra karena Chopra sudah membunuh Vali. Chopra mengatakan, "Aku tidak mau membunuhmu dengan pistol. Aku ingin membunuhmu secara perlahan dengan tanganku sendiri agar kau menderita seperti kematian anakmu." Aditya marah dan menghajar Chopra habis-habisan. Pertarungan ini berlangsung sengit, tetapi pada akhirnya Aditya menancapkan pisau ke leher Chopra hingga tewas. Tidak puas dengan itu, Aditya melepas pisau di leher Chopra dan menusukkan berkali-kali ke perut Chopra hingga tewas. Habis. Apa pesan dari film ini? Narkoba adalah zat terlarang yang dapat merusak generasi bangsa. Banyak hal lain yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh kita untuk membuat kita bahagia, seperti nasi padang, gorengan, chat time, dan lain-lain. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.